Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendar Komik. Hari ini saya mau bahas pemakaian setahun bersama DJI Osmo Pocket 3. Nah, jujur aja ada hal-hal yang nggak saya suka dari DJI Osmo Pocket 3 ini, tapi akan saya bahas di akhir video aja. Untuk pemakaian selama setahun ini tuh aman, nggak ada masalah. Terus kalau ada teman-teman yang tanya, biasanya, "Bang, ini layarnya gampang rusak nggak, Bang? Kok saya lihat di beberapa channel ada yang rusak, Bang?" Ini punya saya masih belum rusak gitu kan. Nah, pertama saya udah lihat videonya yang rusak itu gimana. Nah, ternyata dia rusaknya itu karena dia memakai case pelindung yang istilahnya kayak third party gitu ya. Kelihatannya melindungi, tapi malah ternyata membuat rusak. Nah, sedangkan saya dari awal beli ya, saya pakai case bawaannya. Udah kayak gini aja, dimasukin aja gini. Set. Simple, kayaknya tidak melindungi, tapi ini adalah perlindungan terbaik karena ini adalah istilahnya desain manufaktur dari bawaan pabriknya kayak gitu. Nah, kayak gini aja. Dan pemakaian seperti ini saya masukin tas, kantong, segala macam, nggak ada masalah. Layarnya hingga sekarang juga no problem. Sehat walafiat, tidak ada kendala apapun. Saat ini berada di Awan Costa yang ada di Semarang. Ini kayak tempat PIK dari Semarang yang baru ya. Masih dalam pembangunan tapi udah cukup bisa untuk dikunjungi di sini. Nah, waktu dibawa ngevlog ya, DJI Osmo Pocket 3 ini udah saya bilang ini bagus banget di adegan daylight. Ini tuh nggak ada lawan, bos. Serius, kamu mau pakai mirrorless aja itu mungkin nggak sehebat ini. Tapi memang kalahnya ya memang nggak ada bokeh, nggak ada depth of field-nya gitu. Memang saya rasa untuk DJI Osmo Pocket 4 nanti, saya harap sih ada software untuk bisa AI yang bisa memisahkan antara manusia dan background-nya. Jadi ada kayak background blur yang kayak ada di smartphone gitulah. Kalau iPhone namanya cinematic, itu perlu banget. Nah, tapi kalau di luar fitur itu, karena memang belum ada, hasil dari DJI Osmo Pocket 3 ini luar biasa. Apalagi kamu pakai juga mic-nya, DJI mic tuh yang memang ini buat pasangan ya. Kalau kamu beli kreator combo-nya. Tapi di sini saya beli terpisah, ini 1,5. Dan ini 8,2 yang basicnya aja. Cukup meriah di sini, ada taman bermain buat anak-anak. Nggak tahu nih masuknya bayar atau enggak, tapi cukup gede sampai ke sana. Jadi buat kamu yang bawa bocil-bocil bisa playing around di sini. Dan keberadaan mic-nya bagus banget, cukup diapresiasi. Penggunaannya juga seamless, kita nggak ribet ngurusin transmitter harus dicolok di bagian belakang, ini nggak perlu. Dan hasil suaranya bisa tergolong bagus sih, bagus. Cuma kalau di keadaan yang rame, kita aktifkan noise cancellation-nya juga, noise reduction ya, bukan cancellation ya. Dia juga rada susah juga sih untuk mengenali suara kita ya. Dan kayaknya perjalanan untuk ke POJ Awan Costa sampai di sini saja guys. Udah cukup banyak yang bisa dilihat, tapi belum terlalu banyak untuk diputeri lama ya. Tapi ya tetap itu adalah mic terbaik yang bisa kamu pasangkan di DJI Osmo Pocket 3 karena satu ekosistem. Dan kalau dari kualitas suaranya memang bagus sih. Memang kita harus milih-milih scene skenario apa yang lokasi kita berada. Dibuat ngevlog enak banget. DJI-nya ringan, saya bawa gini aja tuh bisa kemana-mana saya. Tangannya nggak pegel, nggak berat, dimatiin. Baterainya juga kalau dibuat ngevlog awet. "Bang, berapa lama bang? Jamnya bang? Berapa jam bang bisa merekam bang?" Kalau kita ngevlog, percayalah, trust me, jangan ngevlog kamu panjer kayak gini di satu depan toko, di depan patung 3 jam, 4 jam, nggak gitu bos. Vlog itu kecil-kecil, semakin kamu rekamnya kecil-kecil, semakin rich videonya. Jadi kalau saya sih biasanya memang waktu ngevlog ya memang rekam videonya dikit-dikit aja durasinya. Cuma 5 detik, paling panjang paling 10 detik. Tapi kebanyakan ya 5 detik, 5 detik, 5 detik. Karena vlog itu harus rich. Kalau vlognya tidak rich gambar, informasinya yang kamu kasih kurang, orang juga bosan kok denger kamu ngomong mulu gitu kan. Ini kan bukan head talking kayak gini ya, namanya vlog tuh ya kita jalan-jalan, kita nunjukin jalan gitu. Dan harus fun. Dan salah satu bentuk fun adalah yaitu cut-nya kecil-kecil. Jadi jangan mikir vlog bakal diginiin selama 30 menit itu, siapa yang mau nonton bos?
Terus kalau kita ngomongin pindah ke adegan malam, ini masih tetap powerful. Saya bilang deh, udah dari dulu ya, kalau kamu nggak cari lensa tele, lensa ultra wide, lensa selfie, bisa bolak-balik, terus bisa WhatsApp call, jelas ini bukan smartphone. Tapi walaupun dia lensanya cuma satu, bisa dibilang lensa ultra wide ya. Ini hasilnya luar biasa bagus, bahkan mengalahkan smartphone yang berapa itu? 16 Pro Max. S24 Ultra. Sikat bos sama DJI ini. Kita harus bersyukur ya, DJI Osmo Pocket 3 ini bisa hadir di harga 8 juta sampai 10 jutaan. Hanya untuk sebuah kamera yang powerful banget. Bahkan powerfulnya bisa mengalahkan sebuah smartphone yang harganya bisa sampai puluhan juta bos. Ini bisa mengalahkan. Jadi kalau kita mending sih, kita irit-iritan ya. Saya lebih mending pakai HP lama atau HP yang murah-murah deh. Tapi tetap punya ini. Karena ini luar biasa banget kalau kamu mau pakai buat konten kreator. iPhone, haha, lewat bos. Kalau kita nggak ngomongin lensa zoom bolak-balik itu enggak ya. Karena dia memang khusus untuk vlogging luar biasa. Tapi nggak terbatas untuk vlogging sih. Bahkan untuk syuting video seperti ini pun saya sering pakai DJI Osmo Pocket 3 karena hasilnya bagus bos. Cuma ya kelemahannya ya itu ya, nggak ada depth of field-nya sama sekali, semuanya tajam. Jadi background blur-nya itu sulit kalau dibuat medium shot. Kalau dibuat muka gini masih ada lah blur-blurnya gini kan, apa close up masih ada. Cuma kalau udah medium shot ya tajam semua. Apalagi dibuat di adegan low light ya, malam-malam ya, bebas jitter. Kenapa saya bilang lebih bagus daripada smartphone? Karena walaupun di malam hari bebas jitter. Kamu jangan kemakan omongan beli iPhone yang mahal, Pro Max, itu bebas jitter. Nggak ada bos. Semua HP saat ini ketika video ini dibuat, low light pasti jitter. Paling apa cuma minim. Ini no jitter at all. Serius, nggak ada jitter sama sekali. Bahkan resolusinya bisa 4K 120 fps. Bayangkan, kamu bisa merekam 4K 120 fps dah. Di iPhone Pro Max bisa kok bang. Ya silahkan, harganya iPhone Pro Max berapa gitu kan. Dan itu bisanya baru tahun ini. Ini udah dari tahun lalu bos. Gokil parah ini. Ini dunia harus mengetahui produk ini. Yang nggak tahu kebangetan. Ini bagus banget sih. Semua konten kreator seharusnya wajib punya ini setidaknya satu. Karena luar biasa banget. Dibawa malam-malam ngevlog di tempat rame juga kamu nggak perlu risih ya, karena ini kameranya cuma segede ini aja gitu. Kamu kayak gini jalan orang nggak begitu peduli. Coba kamu bawa mirrorless, wah orang-orang pada noleh dan kamu akan disamperin satpam. Mas jangan rekam di sini mas. Tapi ini hasilnya di adegan malam hari luar biasa. Nah kita balik ke topik pembicaraan kita di awal. Nah apa yang tidak saya suka dari DJI Osmo Pocket 3? Jawabannya hanya satu, karena kualitas videonya yang terlalu bagus untuk effort yang sangat mudah. Jadi dulu untuk menghasilkan video yang seperti ini saya harus cari lensa yang tepat, saya harus cari settingan manual yang tepat biar nggak overexpose, underexpose. Tapi ini di mode autonya, ini gila bos, gampang banget. The real point and shoot. Kamu tinggal rekam aja ya, udah kamu nggak usah mikir, jalan aja. Kamu cuma mikir apa sih yang mau kamu sampaikan ke penonton. Kamu nggak perlu mikirin kualitas gambar, overexpose, underexpose, semua sudah ditanganin sama AI di sini. Bukan AI ya, pokoknya sama sistemnya DJI lah. Ini keren banget. Jadi yang tidak saya suka, effortnya terlalu mudah untuk membuat video bagus dengan DJI Osmo Pocket 3. Yang hasilnya sebetulnya ya, dulu untuk membuat video bagus kayak gini, bikin vlog segala macem, kita harus belajar yang namanya triangle, f, speed, ISO, tata lightning. Di sini ada lightning, di sana ada lightning, di sini ada lightning, biar bisa menghasilkan video yang bagus, sinematik, yang enak dipandang dan kelihatan mahal. Tapi sekarang dengan DJI Osmo Pocket 3 ini jauh lebih mudah. Point and shoot aja. Nih saya tunjukin ya. Nah kalau ini kan pakai mirrorless ya. Dan kalau ini pakai DJI Osmo Pocket 3. Lihat nih perbandingannya antara DJI Osmo Pocket 3 dan
mirrorless Canon M50 dengan lensa yang saya beli terpisah 16mm f1.8. Ya jelas hasilnya tentu masih lebih mahal Canon ya, tapi effortnya itu luar biasa. Saya harus cari lensanya, nanti masih harus saya color grading lagi. Nata lampunya juga ada karakteristiknya gitu loh. Tapi dengan effort yang semudah itu, sebetulnya semua orang bisa bikin video bagus dengan DJI Osmo Pocket 3. Secara budget juga cuma 8 jutaan sampai 10 juta kecil. Itu kamu udah proper. Udah bisa bikin video yang bagus. Bang, kalau action cam bisa nggak bang? Stabil. Action cam masih ada jitternya karena nggak ada gimbalnya bos. Selama nggak ada AI yang bisa ngilangin jitter akan selalu ada. Jadi segitu aja video bisa saya bagikan. Itu yang saya suka dari DJI Osmo Pocket 3 yang merupakan kelebihannya juga. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Yang mau nambahin silahkan tulis di bawah dan bye-bye, sampai bertemu di video berikutnya. Baterainya mau habis bos, jadi saya cepet-cepet ngomongnya. Bye.